Jagat Dewa Bathara, begini rasanya sudah lepas dari raga. Ringan namun berat. Ringan karena aku tidak lagi harus menjalani hidupku sesuai dengan takdirku. Yang menjadi berat adalah tanggung jawabku. Oh, yang Jagat Dewa Bathara, semoga apa yang sudah terjadi pada diriku akan memberikan gagasan-gagasan dan menggugah perasaan manusia. Semoga pengorbananku tidak sia-sia. Duh Jagat Dewa Bathara, izinkan aku masuk. Izinkan aku hadir ke haryabaanmu. Bukalah pintu surga untukku. Halo netizen, kita saat ini ketemu lagi di program Arkais. Seperti biasa, saya Yusuf bersama Mas Dwi Cahyono nih. Ya, pakar Arkais kita nih. Arkaiters. Ya, oke. Melanjutkan pembicaraan kemarin, kita sudah ngomong tentang Garuda, ya kan? Bagaimana peran Garuda di dalam konteks mitologi sekaligus hubungannya dengan lambang negara dan macam-macamnya. Saat ini kita akan melanjutkan berbicara dengan saudara Garuda, yaitu Jatayu. Ya. Gitu. Nah, tapi sebelum bicara ke Jatayu nih, saya mau tanya nih, apakah jenis unggas, burung dan yang sejenisnya tentunya dalam konteks mitologi apa juga tergambarkan? Ya, baik. Dalam bahasa Jawa ya, dalam bahasa Jawa Baru ada jenis binatang yang dalam bahasa Jawa Baru diistilahi dengan iber-iberan. Ya. Iber-iberan. Iber itu terbang. Jadi binatang yang bisa terbang. Nah, binatang yang bisa terbang inilah yang diistilahi dengan unggas. Ya, unggas. Mengapa binatang itu bisa terbang? Karena kuncinya ada di apa yang dalam bahasa Jawa disebut dengan lar atau elar. Ya, dalam bahasa lar, kalau Jawa Tengahan itu sebutannya, dalam bahasa Jawa Tengahan sebutannya lar. Dalam bahasa Jawa Baru menjadi elar. Gitu. Sebenarnya ada istilah lain yang artinya sama dengan lar atau sayap, yaitu paksa. Ya, paksa. Oleh karena itu muncul sebutan paksi. Ya, paksi itu sebutan untuk burung. Jadi binatang yang berpaksa. Ya, artinya binatang yang bersayap. Nah, inilah yang merupakan salah satu jenis binatang yang dalam sumber data masa lampau, sumber data baik itu sumber data artefaktual, yaitu dalam relief candi atau di seni arca, atau juga dalam sumber data teks, binatang jenis unggas ini banyak tampil, Mas Yusuf. Banyak tampil. Ada sejumlah binatang jenis unggas yang banyak tampil di dalam sumber data masa lampau. Kemarin kita bicara tentang burung perkasa, yaitu Garuda atau juga disebut dengan Sang Garudea. Gitu. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang kerabat. Ya, kerabat. Jadi nak dulurnya Garuda, tepatnya adalah keponakannya, yaitu Jatayu. Namun nanti juga akan kita singgung burung perkasa lainnya yang merupakan putra dari Garuda, yaitu Sampati atau Sempati. Jadi paling tidak ini banyak yang nggak tahu nih. Iya, ya. Jadi memang Garuda punya anak ini. Memang orang seringkali menjumbuhkan, mengkonfuskan antara Garuda dengan Jatayu, Jatayu dengan Sempati. Nah, ini sebenarnya tiga burung yang berbeda, tetapi masih berkerabat, yaitu Garuda beranak Sempati, sedangkan
Garuda berkeponakan yang namanya Jatayu. Nah, ini nanti yang akan kita bicarakan. Nah, selain 3 burung perkasa ini, sebenarnya masih ada unggas-unggas lain yang dalam sumber data masa lampau banyak tampil. Ya. Salah satu di antaranya adalah apa yang dalam istilah Jawa Baru ataupun dalam bahasa Indonesia disebut dengan angsa. Ya, angsa yang dalam bahasa Sanskerta sebutannya adalah hamsa. Nah, jadi dari hamsa itu menjadi angsa karena H di awal itu lesap menjadi dari hamsa menjadi angsa gitu. Atau M-nya menjadi NG ya, jadi hamsa menjadi hangsa menjadi angsa. Nah, angsa dalam mitologi ini merupakan wahana, merupakan kendaraan dari Dewi ya, dari Dewi kesenian, Dewi kecantikan, yaitu Dewi Saraswati yang merupakan istri atau sakti dari Dewa Brahma gitu ya. Mengapa hamsa? Karena angsa ini merupakan binatang yang disebut-sebut sebagai binatang yang elok, binatang yang cantik ya. Nah, ini sesuai dengan konsepsi Dewi Saraswati sebagai Dewi kecantikan, Dewi kesenian, Dewi keindahan gitu. Nah, yang disebut-sebut sebagai organ tubuh paling menarik ya, paling cantik ya, paling artistik dari angsa itu adalah lehernya. Jadi leher angsa itu disebut sebagai anatomi yang terindah, itu leher angsa karena bentuknya ya gini ya. Jadi ada lengkung, terus kemudian paruhnya ini yang merupakan bentuk yang cantik. Hamsa juga digambarkan sebagai binatang yang cantik, terutama ketika menggepakkan sayapnya. Nah, ini mirip kecantikannya itu dengan apa yang binatang lainnya merak disebut dengan merak gitu ya. Merak, jadi dalam bahasa Jawa Baru dan dalam bahasa Indonesia dikenal kata merak ya. Dalam bahasa Jawa yang lebih tua, Jawa kuna dan Jawa Tengahan itu disebut dengan merak ya, merak dari MRAK, merak atau mayura. Oleh karena itu di Lombok itu ada satu taman namanya Taman Mayura, itu taman merak gitu ya. Nah, merak juga digambarkan sebagai binatang yang cantik ya, karena kita lihat memang binatang itu elok bulunya ya, terutama merak jantan ketika ekornya mengipas gitu ya, itu kan menjadi binatang yang sangat tampil elok gitu. Dan gerakannya Mas Yusuf, jadi gerakan angsa, terutama angsa jantan ya, ataupun merak itu gerakannya menjadi gerakan yang disebut-sebut sebagai gerakan yang dinamik dan artistik ya, seperti sebuah tarian ya gitu betul ya. Oleh karena itu dalam bahasa Jawa Baru ya ada sebutan merak angigel. Ini sebenarnya istilah ini juga sudah dikenal pada pada Jawa Tengah, bahasa Jawa Tengahan, merak angigel. Jadi merak yang menari. Jadi ketika merak kalau dalam bahasa Jawa itu ngerei ya, ngerei betinanya itu dia ini seperti tarian yang indah, seperti tarian Bali ya. Nah ini bahkan di Ponorogo juga tuh ya. Betul, akhirnya merak juga tampil ya sebagai properti tari ya. Misalnya di Reok Ponorogo itu tampil pada apa yang disebut dengan dadak merak. Dadak itu artinya harimau dan merak itu burung merak. Karena itu kepalanya harimau tetapi memiliki sayap yang mengembang dan itu dibuat memang dari bulu-bulu merak gitu ya. Karena itu disebut dengan dadak merak. Itu salah satu contoh mengenai binatang mitologis di mana dua binatang atau lebih itu dipadukan ya, disatu tubuhkan itu menjadi apa yang disebut dengan dadak merak. Nah, selain unggas ini ada juga unggas lainnya yang juga menjadi kendaraan dewa ya. Misalnya burung unta ya, burung unta di Indonesia tidak kita dapati ya, tapi di Afrika, tapi nampaknya juga pada masa lalu di India dikenal itu burung unta. Dan burung unta itu adalah burung yang besar dan dia bisa berlari kencang. Karena itu di Afrika kan ada
lomba merpati burung unta. Nah, jadi burung unta dengan tubuhnya yang besar itu bisa dinaiki ya. Kemudian larinya kencang, karena itu dipakai sebagai kendaraan perang. Malah yang berwahana atau berkendaraan burung unta ini adalah Kartikeya, kakaknya Garuda. Kakaknya Ganesha. Ya, Kartikeya. Skanda atau Kartikeya itu kendaraannya adalah burung unta. Itu sebagai kendaraan perang. Jadi burung unta sebagai kendaraan perang, menarik. Ada satu lagi unggas yang juga menjadi kendaraan atau wahana dewa, itu adalah burung merpati. Ya, itu adalah wahananya dewa Kama, ya, dewa cinta. Dewa cinta. Karena dan ini menarik ya, karena memang merpati itu memang seringkali dihubungkan dengan kasih gitu ya. Oleh karena itu kasih sayang itu seringkali perdamaian juga disimbolkan dengan burung merpati. Dan merpati itu merupakan burung yang setia. Karena itu ada sebutan merpati tak pernah ingkar janji gitu ya. Kecuali lupa. Hubungannya sama lilin-lilin kecil. Nah itu. Jadi ini adalah gambaran mengenai unggas ya, yang masuk dalam dunia mitologi ya. Jadi tidak hanya Garuda yang menjadi wahana Dewa Wisnu, tetapi juga unggas-unggas lainnya ya. Gambaran binatang-binatang jenis unggas atau binatang yang berpaksa gitu ya, atau jenis paksi lah dalam bahasa Jawa Baru gitu ya, iber-iberan. Itu kita dapati banyak Mas, selain dalam sumber data teks, kita juga mendapatkan dalam sumber data artefaktual. Di relief candi hadir. Misalnya di relief cerita Ramayana itu Garuda juga sudah tampil di situ ya. Bahkan panel pertama dari Ramayana itu digambarkan ketika Wisnu masih berada. Jadi kalau Wisnu itu tidak sedang mengemban tugas, itu tempat tinggalnya di dasar samudera. Ya, di dasar samudera. Pada panel pertama relief Ramayana yang ada di pagar langkan sisi dalam dari Candi Siwa di kompleks Prambanan itu digambarkan Wisnu beserta juga dengan wahananya itu Garuda. Nah, di relief ini juga nanti kita juga menjumpai ya, kita bisa menjumpai juga tentang tokoh yang akan kita bicarakan, yaitu Jatayu. Nah, jadi dengan demikian unggas itu sudah merupakan salah satu khasanah ya, khasanah fauna ya, khasanah fauna Nusantara yang hadir dalam beragam sumber data ya, beragam sumber data. Bahkan sampai sekarang ya, sampai sekarang. Karya-karya kerajinan juga banyak menampilkan binatang-binatang yang bersayap ini. Nah, dengan konotasi bahwa mitologi binatang bersayap di luar keperkasaan saja, tetapi juga membawa artinya keindahan, betul, dan macam-macam. Jadi memang kalau kita bicara tentang makna di balik makhluk dalam hal ini adalah binatang yang bersayap, ada banyak makna ya, seperti ada makna keperkasaan, kepahlawanan, kemudian kesediaan untuk berkorban diri, kemudian juga ada kecantikan, ya, keindahan ya, artistik, misalnya Merak Ngigel tadi, kemudian juga ada makna kesetiaan dan seterusnya. Jadi inilah yang menjadi pesona-pesona ya, pesona-pesona bagi warga di masa lampau bahkan sampai dengan masa kini untuk menjadikan binatang-binatang jenis unggas ini menjadi masuk ke dalam dunia simbolik, masuk juga dalam dunia mitologi. Ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita beranjak nih ke Jatayu. Jatayu. Yang menarik sebenarnya dari konteks Jatayu ini, selain mungkin wujud, gitu. Wujud, ya. Selain wujud, nah, tentunya narasi. Nah, ya. Paling kuat di mana? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara tentang Jatayu, ya, siapa Jatayu, gitu ya. Kita mendapatkan paling tidak 2 sumber data teks, Mas. Ya. Informasi tentang ganeologi, gitu, ganeologis ya.
dia itu putranya siapa, saudaranya siapa. Itu kita dapati dalam Mahabharata. Dalam bagian pertama atau parwa pertama Mahabharata, yaitu Adiparwa. Adiparwa. Nah, pada Adiparwa kita mengetahui bagaimana hubungan genealogis, hubungan kekerabatan antara Jatayu di satu pihak dengan Garuda di lain pihak. Dalam Adiparwa atau pada teks yang merupakan gubahan dari Adiparwa, merupakan semacam enlarge dari Adiparwa, yaitu Garudeya ya. Kita mendapatkan informasi bahwa Jatayu itu merupakan putra dari Aruna. Jatayu putra dari Aruna. Nah, siapa Aruna itu ya? Kalau kita mengikuti keterangan di dalam cerita Garudeya ya, Aruna ini adalah kakak ya. Kita sebut kakak karena lahir lebih awal atau hadir lebih awal dari Garuda. Ini keduanya itu sama-sama berasal dari telur yang ditetaskan oleh Dewi Winata. Jadi dalam cerita Samudra Mantana, kemudian dilanjut cerita Garudeya, Winata itu menetasi 3 butir telur. Ya, telur ini berasal dari suaminya, yaitu dari Vyasa. Nah, karena Winata dan istri Vyasa yang lain yaitu Kadru itu tidak punya anak, tidak bisa punya anak ya, steril atau mandul atau majer, tapi ingin punya anak. Ya gimana orang steril ingin punya anak, maka ada satu solusi, ya diberikan telur saja. Dan kedua perempuan ini diminta untuk mengeraminya sampai kemudian menetas. Nah, Kadru meminta, ada yang menyebut 100 butir telur, ada juga yang menyebut meminta 1000 ekor telur, 1000 butir telur yang keseluruhannya nanti menetas karena tepat waktu ya. Tepat waktu. Jadi waktunya menetas, akhirnya menetas menjadi 100 ular gitu. Yang berpendapat 1000 itu menjadi 1000 ular gitu ya. Jadi menetas semua. Tapi telur yang ditetasi oleh Winata tidak semuanya menetas dan menghasilkan makhluk yang sempurna. Belum tiba waktunya telur yang pertama dipecah dan yang keluar hanya kilat ya, karena memang gigi mongso ya. Belum tiba waktunya sudah tergesa-gesa untuk kepingin punya anak ya. Nah, akhirnya nggak menjadi apa-apa, hanya mengeluarkan kilatan. Nah, telur yang kedua itu juga belum tiba waktunya dipecah, dan ketika dipecah memang lahir makhluk ya, tapi makhluk itu hanya separuh badan. Jadi separuh badan di bagian atas itu sudah berbentuk makhluk ya, berbentuk manusia, tapi separuh badan bagian bawah belum, karena memang belum sangatnya, belum waktunya menetas, sehingga kalaupun lahir itu belum sempurna, hanya separuh badan saja. Nah, makhluk yang lahir dari telur kedua yang dierami, yang ditetasi oleh Winata inilah Aruna. Ya, Aruna hidup ya. Bahkan Aruna dalam mitologi itu disebut-sebut sebagai Sais, sebagai kusir kuda. Kusirnya kusir perang. Kereta dari Dewa Surya. Ya. Jadi kalau di seni arca itu kita mendapati pahatan yang berupa kereta ditarik oleh 7 ekor kuda dan kemudian ada saisnya, itulah Aruna. Ya, itulah Aruna. Itu nah, kemudian telur yang ketiga tidak dipecah tapi sudah menetas dengan sendirinya. Itu lahir makhluk yang sempurna, yaitu manusia setengah burung yang kemudian kita kenal dengan Garuda. Nah, oleh karena itu kita bisa menyebut lah, karena Aruna itu lahir lebih awal, hadir lebih awal ya, semacam dalam tanda petik kakaknya Garuda. Nah, Aruna kemudian dikisahkan ya, menikah ya. Aruna dikisahkan menikah dengan seorang dewi, yaitu Dewi Sani ya. Nah, pernikahan antara Aruna dengan Dewi Sani ini melahirkan makhluk yang berbentuk burung ya. Nah, makhluk yang berbentuk burung putra dari Aruna inilah Jatayu. Jatayu. Nah, jadi ini agak berbeda penggambarannya dengan
apa itu Garuda. dengan Garuda. Kalau Garuda itu kan digambarkan antropomorfis ya, setengah manusia setengah burung ya, kepalanya kepala burung tapi tubuhnya tubuh manusia termasuk tangannya, tapi kakinya itu kaki manusia juga, tetapi jari-jarinya itu jari-jari burung gitu ya. Dia juga makhluk ini juga bersayap, jadi manusia setengah burung. Tapi kalau Jatayu itu sering kalau di visualnya itu digambarkan seperti burung seutuhnya, burung utuh, burung besar ya. Oleh karena itu kalau kita lihat di pewayangan misalnya, di wayang kulit kalau ada yang digambarkan itu burung penuh, maka itu bukan Garuda. Itu adalah Jatayu gitu. Wah, kayak ini ya berarti ya. Kira-kira burung begini ya. Ini buatan Mbak Karjo ini. Nah, ini Mbak Karjo kreatif sekali ya. Ini menggambarkan burung. Ini lebih burung full ya, karena bersayap, kemudian kepalanya apa itu ekornya ini burung yang penuh ya. Ini lebih mengarah kepada apa tuh Jatayu daripada Garuda. Kalau Garuda dia bertangan ya. Bertangan, kemudian tubuhnya tubuh manusia dan seterusnya. Ini lebih mengarah ke Jatayu. Nah, banyak kita lihat juga di pada masa-masa yang lebih muda di era-era keraton, selain wayang kulit atau di lukisan-lukisan burung besar ini lebih mengarah kepada Jatayu. Nah, dan memang Jatayu dan Garuda itu walaupun sama-sama termasuk jenis unggas ya, makhluk yang bersayap, tetapi penggambarannya berbeda dan sosoknya berbeda ya. Jadi sekali lagi bahwa Jatayu itu adalah keponakan, ya, keponakan dari Garuda. Ini kita dapati pada Adiparwa, Mas Yusuf, pada Adiparwa. Nah, sedangkan kisah ya tentang bagaimana heroisme, ya, tindakan heroistik ya, tindakan kepahlawanan, tindakan yang saya sebut sebagai tindakan pengorbanan yang altruistik dari Jatayu itu hadirnya justru pada susatra lain, ya, bukan pada Wiracarita Mahabharata, melainkan hadir pada Wiracarita Ramayana. Ramayana. Jadi ini Rama-Sinta nih ya. Ya, memang nanti ada hubungannya dengan Sita, ada hubungannya dengan Rama. Ya. Jadi justru Jatayu ini yang semacam menjadi pengait ya antara Mahabharata dan dengan Ramayana. Jadi genealogisnya itu tampil di Mahabharata, di Wiracarita Mahabharata, tetapi kepahlawanannya justru hadirnya di dalam Ramayana. Nah itu, jadi itu pada sumber data teks. Nanti, nah kita juga beruntung kita mendapatkan visualisasi dari Jatayu ini pada relief cerita pada satu candi besar ya, dan terbilang tua ya, yaitu pada Pagar Langkan ya. Jadi Pagar Langkan Candi Siwa di Komplek Prambanan ya. Jadi Candi Siwa itu merupakan salah satu di antara 3 candi induk di Komplek Prambanan. Kan ada Candi Siwa yang di tengah, kemudian ada Candi Brahma yang ada di sebelah selatan, dan Candi Wisnu yang ada di sebelah utara, itu berderet. Tapi yang paling besar itu yang di tengah, yaitu Candi Siwa. Nah, candi-candi pada masa terutama sampai dengan abad 10 ya, sekitar abad ke-8, 9, 10 itu kaki candinya atau basementnya itu dilengkapi dengan pagar keliling. Nah, itulah yang disebut dengan pagar langkan ya. Jadi pagar langkan, jadi ini seperti begini ini pagar keliling. Nah, pagar langkan itu ada sisi luar, ada sisi dalam. Sisi dalamnya. Yang cerita Ramayana itu dipahatkan pada pagar langkan sisi dalam. Sedangkan pagar langkan sisi luar di Candi Prambanan itu dipahatkan ini menarik ya. Nanti suatu saat kita bicara itu dipahatkan tentang relief yang menggambarkan mengenai seni pertunjukan. Baik itu tari, musik gitu ya. Dan tarian ini merupakan tarian yang sangat penting ya, terutama dalam agama Hindu sekte Siwa, yaitu tarian Tandava. Tarian Tandava itu kita punya jejak masa lampau tentang tarian Tandava itu pada pagar langkan sisi luar di Komplek Prambanan. Nah, cerita Ramayana itu dipahatkan di 2 candi induk. Jadi tidak hanya di Candi Siwa, nanti Candi Siwa ini belum rampung ya, kemudian dilanjutkan ke
Candi Brahma yang ada di sebelah selatan dari Candi Siwa yang di tengah itu ya. Nah, yang di pada pagar langkan Candi Wisnu nanti dipahatkan cerita Krishnayana. Jadi paling tidak di Candi Prambanan itu kita mendapati dua cerita ya, dua cerita yang penting Ramayana, yaitu Ramayana itu di dua candi induk, Candi Siwa dan Candi Wisnu, sedangkan di Candi Wisnu, Candi Wisnu itu dipahatkan cerita Krishnayana. Nah, oleh karena itu jejak Garuda itu kita dapati seera dengan Candi Prambanan. Candi Prambanan ya. Banyak pendapat yang menghubungkan Candi Prambanan itu adalah candi yang dibangun pada era pemerintahan Raja Balitung yang memerintah tahun 899 sampai 911. Jadi akhir abad ke-9 atau boleh dikatakan ya awal abad 10 ya. Awal abad 10. Nah, oleh karena itu jejak tertua dari Jatayu paling tidak bisa kita dapati pada akhir abad ke-9 atau awal abad ke-10 gitu. Jadi ya lebih dari 1 milenium yang lalu ya. Lebih dari 1 milenium lalu. Nah, kemudian Jatayu itu ternyata juga disebut-sebut ya. Disebut-sebut dalam sumber data teks lainnya yang berupa prasasti, yaitu prasasti-prasasti yang berasal dari masa akhir pemerintahan Raja Airlangga ya. Jadi sesuai dengan tahapan-tahapan hidup manusia, pada masa tua Airlangga itu meninggalkan posisinya sebagai raja atau dalam bahasa Jawa Baru itu disebut dengan lengser kaprabon untuk ngamandito ya, menjadi pendeta ya, ngamandito atau menjadi resi ya, menjadi seorang resi ya. Ini raja resi ya, raja yang kemudian menjadi resi, raja resi. Dan sebutannya sebagai raja resi ini adalah resi Jatayu atau orang Jawa seringkali menyebut resi Jentayu. Oleh karena itu dalam seni arca Airlangga juga digambarkan dalam arca perwujudan yang berupa Wisnu naik Garuda. Ini sebenarnya gambaran mengenai Airlangga sebagai resi Jatayu gitu ya, resi Jentayu dalam bahasa Jawa Baru. Nah, jadi ini jejak-jejak masa lampau ya, paling tidak dari masa Hindu-Buddha ya, mengenai Jatayu. Nah, kemudian Jatayu juga banyak hadir di seni pertunjukan Jawa, khususnya di wayang kulit gitu ya, di wayang kulit gitu, di wayang kulit dan juga pada seni pahat kayu ya, seni pahat kayu pada masa-masa sekitar era-era Kesultanan itu juga hadir di seni pahat kayu. Nah, oleh karena itu hadirnya Jatayu sebagaimana juga Garuda di beragam sumber data lintas masa ya, lintas masa dari masa hidup Buddha pada masa perkembangan Islam, bahkan juga jejaknya kita dapati sampai dengan sekarang. Ini menjadi petunjuk bahwa sosok Jatayu ini sosok yang melekat di hati masyarakat, mempesona di hati masyarakat karena memiliki perjalanan yang panjang narasinya ya. Ini ya. Narasinya panjang. Oleh karena itu sekali lagi Jatayu tidak hanya bisa dicermati dari fisiknya saja, dari sosoknya secara visual saja, tetapi ada narasi yang nanti akan kita bicarakan, narasi apa di balik Jatayu. Jadi Jatayu penting bukan hanya visualnya, tapi juga penting pada narasinya. Dalam konteks Ramayana sekarang. Ya, dalam konteks Ramayana. Apa yang dimainkan oleh Jatayu dalam proses berperannya dia dalam konteks cerita Ramayana? Ya, baik. Sebelum saya membicarakan tentang narasi Jatayu ya pada pada Wiracarita Ramayana ya. Sedikit saya bicarakan tentang Ramayana ya. Jadi Ramayana itu merupakan satu susastra. Susastra yang masuk pada kategori wiracarita. Jadi carita atau cerita tentang kewiraan, tentang kepahlawanan ya. Ini merupakan susastra India ya. Yang dalam sejarah
susastra India disebut-sebut ditulis oleh Walmiki. Ya. Tapi sebenarnya tidak hanya satu versi ya Ramayana itu, ada Ramayana versinya Walmiki. Nah ini yang nampaknya dijadikan rujukan untuk membuat relief yang ada di Candi Prambanan. Ini adalah Ramayana versi Walmiki. Nah ada Ramayana lain yang ditulis, ini merupakan semacam gubahan ya dari Ramayana versi Walmiki karena ditulis lebih kemudian itu oleh Batikawya. Ya, oleh Rakawi. Dari India juga. India juga. Oleh Rakawi, oleh sastrawan yang namanya Batikawya. Sebutannya Ravanawada. Jadi bukan Ramayana tapi Ravanawada. Jadi memang menampilkan tokoh Rama dan tapi juga menampilkan tokoh Rahwana. Jadi gugurnya Rahwana. Ya, gugurnya Rahwana. Jadi mengambil episode tengah tengah ke belakang ya. Jadi tidak dari awal. Nah, ada kemungkinan yang dipahatkan pada Candi Penataran. Di Candi Penataran itu di teras pertama Candi Penataran itu juga ada relief cerita Ramayana, tapi bukan Ramayana versinya Walmiki. Tapi lebih mengarah pada Ramayana versinya Batikawya. Ya, yang sangat menyerupai pada satu lakon dalam wayang kulit itu namanya yang dalam wayang kulit itu disebut dengan Hanuman Duto. Hanuman sebagai duta. Nah, itu yang dipahatkan di Candi Penataran. Nah, kita kembali pada karena Jatayu ini kan hadirnya di Candi Prambanan ya. Kita bicara tentang Ramayana di Candi Prambanan yang merupakan visualisasi dari naskah India yang diterjemah. Sudah diterjemah dalam bahasa Jawa kuno. Jadi ada kemungkinan penterjemahan awal dari Ramayana yang berbahasa Sanskrit ke dalam bahasa Jawa kuno itu di era di era Balitung juga. Jadi pada masa Balitung Ramayana diterjemah, jadi ada alih bahasa ya, ada translasi, tapi sekaligus Ramayana itu mengalami transformasi dari susastra teks susastra teks dalam bentuk kakawin kakawin Ramayana ditransformasikan ke dalam susastra visual dalam bentuk relief candi, pada era yang sama, yaitu di masa pemerintahan Balitung. Karena itu Ramayana hadir juga di era pemerintahan Balitung dan itu tergambar jelas di pagar langkan Candi Prambanan, tepatnya di pagar langkan sisi dalam dari Candi Siwa dan dilanjut pada pagar langkan sisi dalam dari Candi Brahma. Nah, saya sebelum membicarakan tentang bagaimana gambaran narasi di Ramayana di Candi Prambanan itu, saya akan mengutip ya satu baris di dalam Kakawin Ramayana ya. Saya akan sampaikan terjemahannya saja ya. Nah, terjemahannya begini. Hai Jatayu yang maha mulia, sungguh kuat dikau mempertahankan jiwa ya, karena cinta kasihmu bersahabat terhadap ayahku lekat sekali ya, berlanjut sampai kepada aku putranya. Amatlah mulia wahai dikau burung perkasa, tatkala engkau masih hidup tadi ayahku kurasakan masih hidup. Sekarang ketika engkau telah meninggal, sungguh bertambah sedih hatiku. Nah itu. Jadi ini ucapan. Ini ucapan Rama. Ucapan Rama ya, ucapan Rama. Jadi di baris awal dikatakan Jatayu itu maha mulia, ya. Jadi hai Jatayu yang maha mulia. Nah ini penghormatan Rama ya. Rama kan seorang tokoh besar ya terhadap Jatayu, menyebut Jatayu itu sebagai tokoh yang maha mulia. Kemudian dikatakan juga sungguh kuat ya. Kemudian ditegaskan lagi burung perkasa ya, burung perkasa. Jadi kuat dan berkasa ya, sungguh kuat dikau mempertahankan jiwa. Jadi mati-matian ya, melawan melawan Rahwana gitu ya, mati-matian. Jadi sungguh kuat dikau mempertahankan jiwa. Nah di sini tergambar di baris ketiga itu tergambar bahwa sebenarnya awalnya kedekatan Jatayu itu
dengan ayahnya. Ayahnya Rama, Rama, Destarata. Ya. Ya, jadi kedekatannya itu ya. Jadi karena cinta kasihmu bersahabat terhadap ayahku lekat sekali ya. Jadi berkarib ya. Sahabat dekat nih kedekatan itu kemudian berlanjut sampai kepada aku ya, itu putranya. Ya, putra Destarata. Jadi terus berlanjut ya, nanti ada kisah itu ya. Ada kisah kenapa terpanggil Jatayu itu untuk menolong Sita ya, karena Sita adalah istrinya Rama. Rama adalah anak sahabatnya. Nah itu ya. Nah ketika Jatayu itu sudah kalau sekarat ya, menjelang ajal gitu, dan Rama itu kalau orang Jawa ngelangut ya, dia ingat itu ya tentang ayahnya, itu ya tentang ayahnya ya. Jadi tatkala engkau masih hidup tadi ya, masih hidup tadi ini sebelum dia jadi jasad ya, sebelum mangkat itu gugur itu, ayahku kurasakan masih hidup ya. Jadi ketika itu ayahnya memang sudah meninggal ya, ayahnya Rama. Jadi ketika Garuda itu masih hidup ya, merasakan ayahnya juga masih hidup. Nah, sekarang ketika engkau telah meninggal, sungguh bertambah sedih hatiku. Nah, itu. Nah, ini Rama kok kayak meratap gitu ya. Betul, dalam ya, konteks ini ya. Betul ya. Jadi memang kisahnya ini memang pada puncak kesedihan ya. Puncak kesedihan. Jadi yang pertama kesedihan itu karena Rama itu kehilangan kekasihnya. Ya, kehilangan kekasihnya. Jadi kekasihnya raib ya. Raib. Dan tidak tahu kekasihnya itu raib di mana. Bagaimana kekasihnya bisa raib gitu? Mengalami keraiban kekasih ya, itu kekasihnya raib. Gitu. Nah ini terkait memang dengan apa yang dikisahkan di dalam Ramayana itu, di mana Sita sempat terpesona pada kijang emas kijang emas yang sebenarnya ini kijang jelmaan ya dari raksasa yang merupakan anak buah dari Rahwana ya, untuk menggoda Sita ya. Jadi Sita sebagai seorang perempuan itu terpesona, tergoda oleh kecantikan kijang emas dan meminta suaminya ya, meminta suaminya untuk menangkap kijang emas itu. Wah, ini kan jadi problem ya. Kijang itu kan binatang yang kesit ya, kalau dalam bahasa Jawa. Kesit. Pencolotan. Pencolotan. Ini mesti harus dikejar. Bahkan juga penangkapannya dengan menggunakan senjata lontar, dalam hal ini kan panah ya gitu. Sehingga kalau Sita juga diajak untuk ngejar itu bisa kepontalan gitu. Nah, maka ini gimana? Ini kan dilema. Diminta untuk menangkap binatang yang gesit, sementara ada kekasihnya, ada istrinya, ada Sita. Oleh karena ditinggal atau dibawa. Kalau dibawa pasti tidak tertangkap ini ya, kijang ini. Maka ini dilema ya, akhirnya Sita ditinggal. Kamu tunggu di satu tempat, saya kejar kijang itu, saya tangkap kijang itu ya. Nah, sebenarnya sudah gundah ya untuk meninggalkan kekasihnya ini, karena itu ditinggal di dalam hutan ya. Tapi Rama juga prepare ya, dia mempersiapkan, dia melakukan pengamanan ya, pengamanan terhadap Sita supaya Sita aman gitu. Karena itu membuat lingkaran magis gitu ya. Jadi tempat di sekitar Sita berdiri itu dibuat garis lingkaran gitu ya, lingkaran magis itu. Lingkaran perlindungan magis. Jadi pihak luar, entah itu binatang atau manusia atau siapapun, itu nggak bisa masuk ke dalam lingkaran itu. Dimana di dalam lingkaran ada Sita, nggak bisa masuk karena ada lingkaran magis ini. Nah ini menarik ya, lingkaran magis ini ya. Ini yang akhirnya mempersulit Rahwana. Jadi Rahwana itu memang mau ngetok pintu juga susah nih. menaruh hati ya, yang sangat luar biasa ya untuk mendapatkan Sita ya. Walaupun Rahwana tahu Sita itu sudah bersuami gitu ya. Nah, sudah bersuami. Nah, ini sebenarnya kesempatan emas. Karena Sita ditinggal oleh suaminya sendirian. Tapi celakanya ketika dia mau mengambil Sita, itu terhalang oleh lingkaran magis ini. Maka ada siasat. Ya, jadi akal-akalannya kayak apa? Karena itu ini penting. Rahwana itu juga cerdas ya. Cerdas. Nah, di lingkaran
magis ini pihak luar tidak bisa masuk. Oke. Tapi Sita bisa keluar. Oke. Ya, jadi kalau organ tubuhnya misalnya tangannya dijulurkan melebihi lingkaran magis itu bisa, gitu ya. Bisa. Artinya lingkaran magis ini tidak berlaku untuk Sinta ya. Betul. Jadi berlaku eksternal, tidak berlaku internal. Gitu ya. Ini menarik. Ini menarik. Nah, dan ini terbaca oleh Rahwana, terbaca. Nah, Sita kan memungkinkan dia untuk keluar dari lingkaran magis, paling tidak organ tubuhnya. Karena itu Rahwana menjelma menjadi peminta-minta. Nah, gitu, peminta-minta. Jadi di India, Mas, pantang tidak memberi pada peminta-minta. Karena peminta-minta itu bukan hanya orang yang duafa ya, orang yang miskin gitu, tapi di India itu betul orang yang sedang menjalani laku pati, kalau dalam bahasa Jawa itu laku pati. Jadi dia untuk mendapatkan kematian itu kemudian menjalani hidup sebagai peminta-minta. Karena itu Sang Buddha di usia tua juga menjadi peminta-minta, karena itu digambarkan membawa tongkat dan membawa batok mangkok itu ya. Nah, mangkok itu untuk wadah makanan yang diberikan kepada orang yang dermawan pada dirinya. Nah, Sita melihat ada peminta-minta itu tidak bisa tidak untuk memberikan sesuatu kepada peminta-minta itu. Karena itu ketika Rahwana yang menjelma menjadi peminta-minta itu mengulurkan tangannya, tapi masih di luar lingkaran, yaitu yang membawa tempurung, yang membawa mangkok, membawa semacam tempurung itu, Sita kemudian memberikan sesuatu makanan ke dalam tempurung itu. Gitu. Nah, inilah kesempatan di mana tangan yang keluar itu kemudian langsung ditarik keluar, Sita bawa kabur. Nah, inilah gambaran tentang apa yang kita sebut sebagai penculikan perempuan. Gitu. Jadi kalau menculik perempuan harus dibawa terbang. Dibawa ke ini. Jadi pada masa lampau kita juga menjumpai data ya tentang penculikan perempuan. Jadi memang perempuan itu juga rawan diculik ya, termasuk rawan diculik laki-laki gitu ya. Atau bukan perempuan yang minta diculik gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian dibawa lari ya, dibawa terbang. Dibawa terbang. Sebenarnya bukan, kalau kita lihat di relief cerita dilihat relief cerita Ramayana di Candi Prambanan, Rahwana itu tidak bisa terbang. Dia raksasa ya, tidak bisa terbang. Karena itu, tapi dia punya kendaraan yang bisa terbang. Ya. Jadi makhluk yang bersayap. Gitu. Jadi dia itu seperti apa itu? Itu kalau kita lihat wajahnya, itu wajahnya wajah raksasa. Ya. Jadi dia berfisik raksasa, tangannya, wajahnya, tapi dia punya sayap. Nah, inilah yang menjadi kendaraan dari Rahwana, gitu ya, Rahwana. Nah, jadi Sita dibawa kemudian dipaksa ya, kalau di dalam bahasa Jawa Baru itu dirudopeksa. Nah, dirudopeksa, dipaksa untuk dibawa terbang oleh Rahwana atau Dasamuka ya, sebutan lain Rahwana, untuk dibawa ke seberang India. Jadi ini kejadiannya kan di India. Dibawa ke seberang. Mengapa ke seberang? Karena kerajaan istana dari Rahwana itu di Langka. Ya, kalau dalam pewayangan Jawa disebut dengan Ngalengko Dirojo. Gitu. Ini adalah Pulau Sri Lanka, Ceylon. Ya, itu di di seberang selatan dari semenanjung India gitu ya. Ada selat yang memisahkan antara India bagian selatan dengan Sri Lanka ini. Nah, jadi singkat cerita, ketemu jatuh ayunya di mana ini? Nah, begini. Jadi ketika tragedi ini terjadi, Jatayu itu sebenarnya sedang bertengger di dahan pohon. Ya, dia tidak sedang terbang, dia di dahan satu pohon. Nah, yang terdengar awal itu jeritan perempuan. Ada perempuan yang menjerit, ya, menjerit-jerit ini. Ini loh, kok di dalam hutan ada perempuan dan menjerit-jerit gitu ya. Dan yang mengagetkan Jatayu karena jeritan itu tidak dari bawah. Jadi tidak di atas permukaan tanah. Jatayu kan di dahan pohon ya. Tidak di permukaan tanah, tetapi di angkasa. Loh, kok bisa ada jeritan perempuan tapi di atas? Akhirnya Jatayu menengok ke arah atas dan dilihat ada seorang perempuan yang diterbangkan, ya, dibawa terbang oleh raksasa. Loh,
ini ada perempuan yang sedang meronta-ronta ya. Ini pasti ini dipaksa. Melihat mencoba melepaskan diri ini sedang dipaksa oleh laki-laki ini. Nah, muncullah ini ya Jatayu, muncullah manusiawinya Jatayu. Nah, jadi Jatayu itu binatang ya. Walaupun binatang punya peri kemanusiaan. Naluri, ya. Nah, gitu. Jadi binatang yang ada, punya gitu ya. peri kemanusiaan. Yang ini tidak selalu ya. Manusia belum tentu punya peri kebinatangan. Nah, ini tapi binatang punya peri kemanusiaan. Jadi dia gitu melihat ya. pertama bahwa ada si lemah perempuan. Si lemah ini sedang dipaksa oleh si kuat gitu ya. Dan ini adalah perempuan. Ya, sehingga terketuk ya hatinya, terketuk nuraninya, bukan hanya untuk membela si lemah tapi juga untuk membela perempuan ini gitu ya. Akhirnya Jatayu kemudian terbang dan mengejar ya. Sampai kemudian Jatayu berhasil ya, mendekati bahkan mau meraih Sita itu untuk kemudian dilepaskan dari Rahwana itu ya. Dalam teks Ramayana, Kakawin Ramayana dikatakan bahwa ketika Jatayu itu berusaha untuk menolong Sita itu Rahwana kemudian menghunuskan pedangnya itu disabetkan dan mengenai sayapnya. Sayapnya hampir putus. Hampir putus gitu. Nah, kalau dalam bahasa Jawa Baru sebutannya ini adalah sayapnya pepleh. Ya, jadi pepleh. Nah, ini kalau binatang itu sayapnya patah gitu ya, dia kan nggak bisa terbang dong. Untuk memungkinkan terbang itu adalah sayapnya, kepakan sayapnya. Ini sayapnya satu patah sehingga akhirnya Jatayu kemudian jatuh gitu ya, karena sudah tidak mungkin terbang dengan satu sayap itu. Akhirnya ya cumlorot ya, jadi jatuh turun ke tanah. Yang menarik perhatian kita, kenapa Jatayu kemudian setelah dekat itu bersikeras untuk sedapat mungkin menolong Sita. Karena Jatayu tahu bahwa ternyata perempuan yang dilarikan oleh raksasa ini, oleh Rahwana atau Dasamuka ini adalah Sita. Dan istri Rama ya. Istri Rama. Rama adalah anak sahabatnya. Hubungan itu. Dan makanya yang begitu panjang. Itu sangat berhutang Rama itu terhadap Jatayu ya. Kayaknya ceritanya panjang ini. Ini menarik ini, hubungan kekerabatan di mana kesadaran seorang burung, ya kan? Menjadi muncul kemanusiaannya, gitu kan? Perasaan kemanusiaannya muncul. Nah, kayaknya dilanjut episode berikutnya ini. Itulah kira-kira gambaran awal dari sosok mitologi Jatayu, gitu kan? Yang kaitannya dalam konteks ini adalah cerita di dalam cerita Ramayana. Nah, untuk detailnya lagi kita ketemu lagi, oke? Kita lanjut. Oke.